biaya hidup kalian gimana di sana? Oh, kita sewa rumah sekian ribu dolar. Lalu kita split dengan roommate kita. Lalu kamu dapat gaji berapa per jamnya atau kamu making berapa? Lalu mereka bilang, "Oh, kita dapat gaji sekian per jamnya." Terus saya hitung-hitung, saya bilang, "Loh, kalau gitu rent kalian sekian, gaji kalian sekian, kalian nabungnya gimana?" gitu kan. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Sendiri. Atau waktu itu kita kebetulan yang bekerja di Walt Disney World itu kita disediakan minivan atau mobil kecil yang mengantarkan kita ke Asian Store seminggu sekali. Nah, jadi kalau misalnya kita mau beli Indomie, kita mau beli minyak kayu putih, kita mau beli beras Asia aja waktu itu masih jarang ya, itu kan tahun 2001 kan. Itu tuh kita mesti nunggu seminggu gitu loh. Jadi kadang-kadang waktu itu aduh kepengin makan kangkung, aduh kepingin banget makan pare atau apa gitu ya, sayur-sayuran yang nggak ada di supermarketnya Asia ya. Masih nunggu dulu gitu sampai aduh kangen banget, dan kadang-kadang kita tuh sayang-sayang gitu sayuran. Jadi barang yang di Indonesia itu barang murah, barang yang tidak dihargai ya kan, kayak terasi atau ikan teri gitu, itu tuh jadi barang mewah di sini. Dan harganya juga mahal gitu loh. Misalnya kita makan kangkung ya, kangkung itu misalnya 5 batang gitu, ya kan 5 batang itu harganya udah hampir $1. Jadi disayang-sayang gitu loh makan kangkung seperti itu. Mbak, di Walt Disney itu kan Mbak kerja bukan hanya dengan orang Indonesia, tapi kan banyak juga dari negara lain ya Mbak ya. Nah, Betul. selama Mbak bekerja di Walt Disney itu Mbak, ada nggak sih misalnya Mbak dipandang sebelah mata karena mungkin berasal dari Indonesia atau mungkin karena Asia oleh orang lokal Amerika Mbak? Iya. Nah, itu juga cultural shock untuk saya. Karena gini Mbak, kebetulan di Walt Disney World itu kita sangat internasional. Jadi waktu itu kita sebagai, mereka menyebut kita bukan sebagai employee atau staff, mereka memanggil kita sebagai cast member. Nah, cast membernya itu kita tinggal kayak semacam di asrama gitu, tapi asramanya itu super mewah. Jadi kita tuh disediakan kolam renang. Jadi setiap beberapa kamar punya kolam renang sendiri. Bayangin, di asrama kita tuh ada 3 kolam renang. Lalu kita punya library, kita punya computer room, lalu kita punya gym. Jadi kalau di Indonesia tuh kayak apa ya? Kayak hotel bintang 5 gitu. Saya sampai bingung, ini kita kan bukannya pejabat atau apa gitu, tapi kok hidup kita mewah sekali gitu kan. Itu pertama cultural shock-nya. Tapi kita sadar pada saat itu, oh ini standar hidupnya orang Amerika seperti ini toh gitu. Jadi standar hidup yang di Indonesia tuh kelihatannya mewah gitu kan, kolam renang atau fasilitas gym atau rumah-rumah yang sangat teratur, rapi dan bersih, itu sebuah standar di Amerika gitu ya. Itu shock banget untuk saya. Lalu dan saya beruntung sekali karena dunia kita tuh dunia internasional, jadinya nggak ada rasa oh kamu dari Indonesia, kamu tuh derajatnya lebih rendah daripada kita gitu. Karena kita semuanya ada anak Thailand, ada anak India, ada anak Nepal. Lalu kita juga kenal banyak teman dari South Africa, dari Ukraine, dari Kanada. Kita tuh semuanya satu level gitu loh. Cuma yang saya mulai merasa perbedaan pada saat saya pindah ke Philadelphia. Jadi pada saat saya pindah ke Philadelphia, saya mulai melihat, lalu ada pemisahan juga di mana tempat
imigran tinggal, yaitu rata-rata yang orang Asia atau orang South America, tinggalnya tuh di daerah seperti apa, beda sekali dengan tempat tinggalnya tuh orang kulit putih atau tempat tinggalnya orang Italia atau orang Irlandia gitu. Dan pada saat itu juga saya mulai belajar di mana mereka melihat kita sebagai oh kamu pendatang gitu loh. Mbak, setelah sampai di Philadelphia ya Mbak ya, itu kerjaan apa yang Mbak tekuni? Tadi kan Mbak bilang ada NGO, ada kerja di government. Nah, sekarang ini bisa nggak diceritain Mbak dari awal apa aja yang Mbak kerjain sampai sekarang? Iya. Jadi waktu itu saya selesai kontrak dengan Walt Disney World ya. Lalu saya pindah ke Philadelphia dan pada saat itu saya tuh nggak niat untuk tinggal lama di Philadelphia. Saya cuma kepingin ini cuma pengalaman aja, mungkin saya tinggal 1 tahun 2 tahun, setelah itu nanti mungkin saya kepingin ngunjungin kawan saya atau pindah ke San Francisco. Waktu itu tuh saya tuh salah satu impian saya, LA, San Francisco gitu kan. Saya pikir oke, di Philadelphia daripada saya ngabisin uang tabungan saya yang saya kerja dari Walt Disney World, ya nggak sih? Saya langsung coba deh saya kerja, cari-cari kerja, terus mungkin tinggal 1 tahun 2 tahun, lalu nanti rencananya waktu itu saya mau pindah dari satu kota ke kota lain, benar-benar hidup di Amerika gitu, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, lalu saya mulai bekerja di mall. Di mall itu banyak sekali yang saya kerjakan. Saya kerja di restoran, saya kerja di kafe, saya kerja di toko buku. Lalu pada saat itu saya mulai ngobrol dengan beberapa kawan saya yang di New York, yang di California. Saya tanya waktu itu, biaya hidup kalian gimana di sana? Oh, kita sewa rumah sekian ribu $. Lalu kita split dengan roommate kita. Lalu kamu dapat gaji berapa per jamnya atau kamu making berapa? Lalu mereka bilang, oh kita dapat gaji sekian per jamnya. Terus saya hitung-hitung, saya bilang, loh kalau gitu rent kalian sekian, gaji kalian sekian, kalian nabungnya gimana gitu kan? Uangnya habis dong gitu kan? Mereka bilang ya iya ya kayak gitu emang. Jadi kita mesti terus kerja dan terus saya bilang saya nggak mau kayak gitu. Sementara itu di Philadelphia gajinya itu lumayan dengan standar San Francisco dengan standar New York itu sama, cuma biaya hidup tuh rendah banget gitu loh. Jadi kotanya tuh masih affordable sekali gitu loh. Terus saya pikir oke, kayaknya kalau saya kepingin bisa lebih sukses, lebih nanti jalan-jalannya bisa lebih oke, saya mesti agak lama nih di Philadelphia. Saya mulai melihat peluang-peluang di Philadelphia. Dan kebetulan Mbak, saya tuh orang Betawi. Orang Betawi itu di mana bumi dipijak, di situ mesti punya kontrakan. Kalau orang Betawi itu di mana-mana punya kontrakan gitu. Lalu saya mulai merasa saya tuh dididik sama orang tua saya, aset yang sesungguhnya itu pertama adalah emas, kedua adalah real estate. Nah, saya mulai lihat, gimana nih cara punya real estate di Amerika. Nah, pada saat itulah saya mulai, daripada saya cuma kerja untuk have fun, kerja di mall, saya mulai ambil sekolah di Philadelphia. Untuk menjadi real estate professional. Dan pada saat itulah saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja di kantor real estate, saya mendapatkan pekerjaan di non-profit organization, lalu akhirnya saya bisa pindah ke government, sampai akhirnya saya bisa menjadi penasehat dari governor di Pennsylvania, dan sampai sekarang saya bisa buka usaha sendiri. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.